Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anur Story akan membawakan alur cerita episode ke-6 dari serial anime Sokosuchit Gasei Kusogite. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Meski kita tak mengetahui apa yang dibisikkan Yogiri, namun kita bisa melihat jika ekspresi mereka berdua sangatlah panik. Oleh karena itu mereka akan bergegas untuk turun dari menara. Namun sesaat kemudian Federica minta Lionel untuk menyerahkan batu permohonan itu karena dia ingin memulihkan daya sihirnya. Mengetahui jika batu itu hanya berefek kepada Lionel, tentu saja membuat Federica merasa kesal. Setelah mereka kembali memasuki menara, terlihat banyak sekali peserta yang tumbang karena sergapan monster dan terkena perangkap. Rick pun meminta yang lain untuk berhati-hati agar tidak memicu perangkap yang tersisa. Namun secara tiba-tiba, melihat hal itu, Naura pun menyarankan Lionel agar batu itu terus-terusan dia genggam. Namun karena Lionel merupakan orang yang selalu terkena sial, membuat dia nyelonong masuk ke dalam ruangan tanpa diperiksa terlebih dahulu. Dan ternyata ruangan itu dijaga seorang wanita bernama Teresa. Diketahui jika Teresa ialah mantan kesatria Raja Suci. Teresa juga memberitahukan jika dirinya diizinkan kembali untuk ikut dalam ujian kali ini. Merasa musuh kali ini sangat kuat, Rick pun meminta Naura dan Yogiri untuk pergi meninggalkannya. Namun Naura memperingatkan Rick untuk tidak menyerang sembarangan karena ada banyak sekali kawat tipis yang tersebar di ruangan ini. Tak lama setelah itu pertarungan mereka berdua pun dimulai. Melihat Rick kesulitan menghadapinya, Yogiri pun tanpa basa-basi langsung membasmi Teresa. Setelah itu terlihat Yogiri menemukan tangan dan batu milik Lionel. Dan ternyata Lionel masih hidup. Dia kemudian meminta mereka untuk membawakan tangan dan batu itu kepadanya. Tak lama kemudian mereka sampai di lantai 98. Diketahui jika lantai ini area aman dan juga memiliki fasilitas penginapan. Setelah itu Yogiri pun menyarankan agar mereka sebaiknya berpencar karena ada banyak sekali pembasmian yang terjadi. Mendengar hal itu, Rick dan Lionel pun menyetujuinya. Terlihat Rick akan terus maju, sedangkan Lionel akan menginap di lantai ini. Karena hanya tersisa satu kamar, jadi Naura dan Yogiri terpaksa tidur bersama. Terlihat Naura memperingati Yogiri untuk tidak macam-macam, karena di sini juga ada Moko-Moko. Namun sesaat kemudian, sementara itu, terlihat Lionel sedang menunggu daily login yang diberikan sistemnya. Dan saat jam menunjukkan pukul 00, terlihat sebuah pesan masuk yang memberitahukan promo Ulta ke-20. Tak hanya itu, Lionel juga mendapatkan 100 batu permintaan maaf dan lotre 1 kali bergaransi. Namun saat Lionel melakukan gacha, hal ini pun terjadi. Bukannya mendapatkan hadiah, dia malah mendapati sang dewi yang telah membuatnya berinkarnasi di dunia ini. Awalnya Lionel mengira jika sang dewi akan menjadi rekannya. Namun sayangnya sang dewi hanya ingin datang untuk melihat-lihat. Dia juga sekalian memberitahukan jika kamar ini akan menjadi titik amannya. Jadi saat Lionel meninggoy, dia akan mengulang lagi dari tempat ini. Mendengar hal itu tentu saja Lionel merasa panik karena tempat ini sangat berbahaya. Scene kemudian berpindah di ruangan pengendali menara. Di sana terlihat sang juru pedang sedang bersama dengan gadis berambut putih sebelumnya. Gadis itu memberitahukan jika jumlah peti dan jiwa yang ada di dalam menara tidaklah cocok. Meskipun begitu, tuan juru pedang tak mempermasalahkannya. Scene kembali berpindah. Terlihat seorang gadis bernama Aoi Hayanose sedang beradu mekanik dengan seorang pria bernama Rikoto Saito. Diketahui jika Hayanose diperintahkan seorang Mahardika untuk membasmi Saito. Dia juga bisa menirukan skill milik lawan dan meniadakan serangan lawan dengan skill Just Sword-nya. Setelah berhasil membasmi Saito, terlihat senjata Hayanose yang memberitahukan jika target selanjutnya ialah kandidat Mahardika yang bernama Takato Yogiri serta dan Naura Tomochika. Namun tak lama setelah itu, terlihat Hanakawa masih hidup karena dipungut oleh Saito. Tapi karena Saito telah dibasmi Hayanose, jadi Hanakawa berniat menjadi budaknya. Melihat Yogiri memeluknya, tentu saja Naura merasa terkejut. Tak hanya itu, dia juga dikejutkan dengan keadaan Moko-Moko yang terlihat kesulitan. Diketahui jika Moko-Moko berusaha mengintip mereka berdua, namun malah berakhir seperti ini. Dia pun beranggapan jika menara ini telah mengumpulkan jiwa orang mati di suatu tempat. Beruntung saat Moko-Moko terserap ke dalam tembok, Yogiri tiba-tiba terbangun dan menolongnya.
Yogiri berhasil menyelamatkan Mokomoko karena dia telah membasmi sistem di menara ini. Yogiri yang mempunyai firasat buruk membuat dia memperingati Nora untuk memperkuat tekadnya. Karena musuh yang akan dihadapi selanjutnya pasti akan mencoba melenyapkannya tanpa basa-basi. Namun saat mendengar jawaban Nora, malah membuat sang MC menjadi salting. Di sisi lain terlihat Hanakawa meminta Hayanoshi untuk mundur karena kekuatannya tak mungkin bisa mengalahkan naga tersebut. Namun ternyata Hayanoshi mampu membuat naga itu tak bisa terbang. Diketahui jika kekuatan Just Sword-nya ialah kekuatan yang mampu mengubah realitas menjadi sesuatu yang dia yakini. Namun kekuatannya juga tak mempan pada orang yang punya nilai takdir besar. Karena naga itu hanya tak bisa terbang, jadi dia tetap menyerang mereka. Beruntung Hanakawa mempunyai skill heal yang membuat tangannya kembali seperti semula. Melihat naga itu akan kembali menyerang, membuat Hayanoshi tak ada pilihan lain selain membasminya. Namun sesaat kemudian, beruntung setelah agresor membasmi naga itu, dia langsung pergi dari sana. Setelah melihat arah perginya agresor, Hayanoshi menemukan menara yang tak jauh dari sana. Karena mungkin saja di tempat itu ada Yogiri, jadi dia pun mengajak Hanakawa untuk ikut dengannya. Hanakawa yang kena mental tentu saja menolak, karena dia takut Yogiri akan membasminya. Di sisi lain, terlihat Nora dan Yogiri berhasil melalui setengah perjalanan, karena sang MC telah membasmi semua teka-teki dan perangkap. Namun tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Iglesia yang dikenal sebagai penyihir agung. Terlihat dia merasa kesal karena mereka berdua tak memikirkan perasaan orang yang telah menciptakan semua rintangan yang ada di tower. Diketahui jika Iglesia ialah orang yang telah menciptakan tower yang bertujuan untuk mempertahankan penghalang Dewa Iblis. Namun karena Yogiri malas berurusan dengan orang yang merepotkan, sang MC pun langsung melakukan kebiasaannya. Di sisi lain terlihat Rick telah sampai di lantai 97 dan dia berhasil mendapatkan 100 poin. Namun tak lama setelah itu, dia melihat Federica sedang mengurung Lionel bersama seseorang dan si rapinya. Dia melakukan hal itu karena ingin membantu Lionel yang tak mendapatkan poin. Terlihat Nora dan Yogiri sampai di arena gladiator. Di tengah arena itu nampak dua orang gadis yang sedang adu mekanik. Dan tak jauh dari sana, terlihat seorang pria bernama Masaki Kazuno. Dia sedang menikmati pertarungan salah satu haremnya melawan wanita setengah iblis bernama Theodisia. Merasa tak ada hubungannya dengan mereka, Yogiri pun berniat untuk maju. Nora melihat jika pintu keluarnya berada di belakang singgasana Masaki. Namun karena pertarungan itu tak kunjung berhenti, Yogiri pun dengan polosnya meminta izin kepada mereka. Melihat hal itu, Nora kemudian menegurnya karena dia tak bisa membaca situasi. Meski Nora dan Yogiri tak berniat mengumpulkan poin, namun karena Masaki sangat menikmati ujian ini layaknya game, jadi dia memutuskan akan mengizinkan mereka lewat jika bisa mengalahkan semua haremnya. Mendengar jika Theodisia memihak kepada mereka, jadi dapat dipastikan jika pertarungan ini menjadi 3 lawan 3. Theodisia merasa jika timnya mustahil menang jika dua orang yang lainnya setara dengan kelinci itu. Namun saat mendengar perkataan Masaki yang akan membiarkan Theodisia dan Nora hidup dan hanya akan membasmi dirinya, tentu saja sang MC merasa kesal. Masaki pun dibuat terkejut saat melihat haremnya meninggoy dalam sekejap. Melihat Nora dan Yogiri lewat, Masaki malah melanggar janjinya dan ingin menghentikan mereka. Namun secara tiba-tiba, mengetahui jika Yogiri yang telah membasmi mereka semua, Theodisia secara tiba-tiba minta tolong kepadanya. Yogiri yang meminta pendapat Nora menyarankan agar sang MC mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Nah, itu di alur cerita episode ke-6 dari anime Sokoshi Gaseki Sugite. Alur story akan menceritakan episode ke-7 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.